Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Hari ini Ramadan yang ke-24, 24 Ramadan 1444 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 15 April 2023. Kita bincang sore Ramadan kali ini bersama seorang jurnalis, Bang Edward atau Kak Edward. Beliau, kita akan bercerita tentang tanggapan jurnalis tentang rumah baca. Bagaimana sih pandangan jurnalis terhadap rumah baca? Silakan Pak Bang Edward atau Kak Edward untuk minta bergabung. Silakan minta bergabung. Tekan tanda tambah. Silakan bergabung. Kita tunggu Kak Edward untuk bergabung. Kita tunggu Kak Edwardnya.
Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tunggu Kak Edward. Sebelum kita tunggu Kak Edward, kita bercerita sedikit Rumah Baca. Rumah Baca Anak Nagari pada bulan Ramadan ini mengadakan bincang sore Ramadan. Mengadakan bincang sore Ramadan selama bulan Ramadan, seperti ngabuburit gitu. Jadi bincang sore Ramadan ini kita akan bercerita dengan orang-orang yang menginspirasi atau orang-orang bergerak di bidang literasi seperti kepenulisan, jurnalis, penyair, taman baca dan forum taman baca dan lain-lain. Tujuan kita adalah untuk mengembalikan semangat kita walaupun di bulan Ramadan kita tetap aktif yang namanya bergerak di bidang literasi. Sahabat Rumah Baca Anak Nagari pada bulan Ramadan ini mengadakan berbagai acara seperti sirkulasi buku tetap berjalan seperti biasa. Kita itu juga mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti buka bersama, pesantren Ramadan, belajar bahasa Inggris, bincang sore. Sahabat Rumah Baca, banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Baca ini. Sahabat bisa melihat di Instagram atau di Facebook Rumah Baca, bahkan sahabat bisa di rpn.or.id. Dah, kita terima permintaannya. Oke, sudah masuk. Kita terima permintaan dari Kang Ed ya. Oke. Bentar. Oke. Siapa aja udah ada, Bun? Taruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bincang Sore Ramadan. Bersama saya Sri Kandayani. Dan nanti akan ada narasumber kita, Kak Tresno Edward. Ini jaringannya masih kurang bagus, kayaknya mutar-mutar. Oke. Tolong kameranya kami depan ya, Bang. Oke. Kita mulai aja ya. Oke ya. Skip. Oke, tidak ada. Oke, aman, kita mulai Bang Ed. Oke. Kita mulai ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan hari ini bersama tepatnya 24 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 15 April 2023. Bincang Sore Ramadan kali ini narasumbernya adalah Kak Ed atau lebih dikenal dengan Tresno Edward. Beliau adalah jurnalis di Harian Rakyat Myanmar. Sebelum kita mulai, tema kita hari ini
Bagaimana pandangan seorang jurnalis terhadap rumah baca? Apakah nanti akan silakan Bang Ed memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan juga para peserta kelas Instagram pada sore hari ini. Jadi disampaikan oleh Bu Sri tadi bahwa nama saya Trisno Edward atau biasa dipanggil Edward. Sehari-hari saya bertugas di Harian Umum Rakyat Sumbar di bagian jurnalistik. Atau di bagian redaksi, tepatnya saya berada di posisi redaktor di Harian Rakyat Sumbar. Dan terkait dengan rumah baca anak nagari, memang sudah lama kita saling bermitra ya, Bu Sri, dengan rumah baca anak nagari, dan memang kami melihat bahwa eksistensi dari rumah baca anak nagari sampai saat ini cukup bagus, di mana banyak inovasi-inovasi yang dilancarkan, dikeluarkan oleh rumah baca anak nagari ya. Dan sejak pertama kita bekerjasama dengan rumah baca sampai hari ini sudah banyak mungkin pemberitaan di media atau mungkin kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan, dan kemudian dari kegiatan tersebut lalu kemudian post di media, khususnya di Harian Rakyat Sumbar. Mungkin itu sementara itu dulu Bu Sri. Makasih Bu Sri. Oke. Sahabat Rumah Baca, hari ini tema kita adalah tanggapan jurnalis terhadap Rumah Baca. Tidak hanya Rumah Baca Anak Nagari, tetapi semua rumah baca yang ada di Sumatera Barat. Sahabat, sebelum kita mulai, Bang Ed ini adalah seorang sejarah, orang yang tamat sejarah di UNAN. Beliau juga ketua dari komunitas pencinta Museum Bukit Tinggi. Komunitas ini juga baru didirikan. Nanti kita juga akan bertanya sedikit tentang komunitas ini. Tetapi tentang rumah baca ini, Bang Ed, bagaimana tanggapan Bang Ed? Apakah komunitas baca membantu kerjanya jurnalis? Coba diulangi lagi Bu. Apakah Diulangi lagi Bu. komunitas baca yang ada membantu kerjanya jurnalis? Baik, terima kasih Bu Sri. Kalau dari kita melihat dari perkembangan saat ini ya, oke, kita melihat dulu dari perkembangan literasi yang ada di khususnya di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya lah. Kita melihat banyak tumbuh yang namanya komunitas baca, banyak juga tumbuh yang namanya rumah baca. Nah, kehadiran rumah baca, kehadiran komunitas baca saat ini, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, itu sangat Agam sangat. Agam ini juga rumah baca anak nagari ini beralamat di Agam. Kita masukkan Agam, bagaimana Bukit Tinggi dan Agam berarti ya? Ya, boleh. Tadi saya sudah menyebutkan Bukit Tinggi sekitarnya ya, tapi kita jelaskan saja ya, bahwa kehadiran rumah baca khususnya di wilayah Bukit Tinggi dan termasuk wilayah Agam gitu kan, atau sekitarnya lah, itu sangat membantu lah, sangat berperan bagus khususnya di dalam perkembangan literasi, di mana literasi saat ini sangat giat sekali dilaksanakan ya, baik itu di lingkungan komunitas baca, baik itu di lingkungan sekolah dan sebagainya ya. Nah, kalau dari pandangan kami khususnya di jurnalis ya, bahwa kehadiran komunitas baca, kehadiran rumah baca itu sangat membantu seperti ini. Jurnalistik itu terkait dengan kegiatan liputan, dan kegiatan liputan itu kemudian dia dilanjutkan dengan kegiatan menulis di medianya masing-masing. Nah, komunitas baca dan rumah baca itu tidak hanya sekedar kegiatan seperti kita membaca atau kegiatan istilahnya kita lomba-lomba dan segala macamnya, tapi
kita melihat komunitas baca dan rumah baca juga membudayakan yang namanya gemar menulis. Nah, gemar membaca dan juga gemar menulis, ya. Dimana itu selain kegiatan literasi atau kegiatan sastra gitu, semacam baca puisi atau apa namanya kegiatan bercerita dan segala macamnya. Nah, di komunitas baca dan rumah baca sendiri juga bisa melakukan kegiatan menulis, belajar menulis. Nah, kegiatan menulis itu juga identik dengan kegiatan sehari-hari dari jurnalis itu sendiri, di mana jurnalis itu setiap hari itu kerjanya itu meliput berita. Nah, setelah melakukan peliputan berita, lalu kemudian dilanjutkan dengan menulis berita. Hasil dari tulisan berita itu kemudian dimuat di medianya masing-masing. Nah, komunitas baca rumah baca sendiri, komunitas baca rumah baca itu juga kami lihat juga menggiatkan namanya gemar menulis itu sendiri, khususnya bagi anak usia dini ya Bu ya. Nah, bagi anak usia dini. Nah, satu lagi di media kami sendiri khususnya di area sebar ya, kita punya rubrik literasi atau rubrik pendidikan dan juga rubrik menulis itu setiap hari Sabtu. Hari ini, setiap akhir pekan. Di mana dalam rubrik literasi kami, rubrik pendidikan kami itu, kami memfasilitasi yang namanya program, ada namanya guru menulis, ada siswa menulis, dan sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana kami juga mendukung hobi atau mendukung bakat dari guru-guru atau bakat dari siswa, mahasiswa dan sebagainya dalam dunia menulis sendiri. Nah, dengan mendukung bakat-bakat dari pihak tertentu untuk menulis, maka secara tak langsung itu sudah mendukung kegiatan usaha di rumah baca atau mungkin karena ada sinkronisasi ya, ada sinkron, ada keterkaitan antara apa yang dilakukan oleh rumah baca, apa yang dilakukan oleh komunitas baca dengan apa yang diprogramkan oleh media sendiri. Terus sebenarnya ada sinkronisasi, ada semacam saling keterkaitan lah, saling mendukung. Nah, itu yang menurut pandangan saya Bu ya, menurut pandangan kami dari perkembangan yang ada sekarang ini. Nah, untuk tanggapan dari jurnalis sendiri terhadap rumah baca itu sangat luar biasa. Terus masuk komunitas baca juga sangat luar biasa. Karena mereka tidak hanya sesuai namanya rumah baca, tidak hanya membaca, tapi banyak kegiatan yang event-event dilaksanakan di rumah baca dan juga di komunitas baca sendiri, masuk menulis dan sebagainya. Oke Bu, kembalikan Bu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, komunitas baca saling berkaitan atau sinkron dengan jurnalis, di mana komunitas baca tidak hanya membaca, tidak hanya bergerak di bidang edukasi anak-anak saja, tetapi juga menulis. Sebagaimana seorang jurnalis juga diharuskan menulis. Seperti kata Bang Ed tadi, apakah komunitas baca pernah nggak, setahu Bang Ed, mengundang seorang jurnalis untuk berbagi cerita atau bagaimana cara menerbitkan tulisan? Apakah pernah nggak? Kalau sampai hari ini, kalau mengundang secara langsung dalam bentuk memberikan materi secara langsung, itu sampai ini untuk komunitas baca mungkin belum ya. Tapi artinya jurnalis itu antara komunitas baca dengan jurnalis itu dia saling mendukung sebenarnya Bu. Biasanya kami dari rumah baca anak Nagari juga pernah Bang Ed yang memberikan materi untuk mahasiswa ya. Itu ya betul. Dulu Bang pernah, waktu itu kita di rumah baca Nagari juga memberikan semacam pembekalan ya, semacam untuk pengetahuan menulis usaha bagi mahasiswa. Ya. Itu pernah dulu. Kalau ya waktu itu ya Bu. Berarti
Itu memang pernah dulu. Ya, artinya di situ kita memberikan materi tentang nulis itu bagaimana. Apakah menulis itu susah? Saya kira menulis itu tidak susah kalau seandainya menulis itu dijadikan itu hobi kita. Iya. Kalau kita tidak menjadikan menulis itu hobi, mungkin kita berpendapat bahwa menulis itu pekerjaan yang apalah gitu, pekerjaan mubazir lah, pekerjaan sia-sia lah, atau pekerjaan yang menyakit kapalo istilahnya kan, kalau seorang Minangnya gitu, memusingkan. Tapi kalau seandainya menulis itu dijadikan hobi, baik itu menulis karya fiksi atau menulis artikel, opini dan sebagainya, saya kira ide-ide itu akan tumbuh dengan sendirinya jika menulis itu dijadikan sebuah hobi. Nah, dan menulis itu dan artinya kuncinya adalah jangan pernah mencari waktu untuk menulis, tapi sediakanlah waktu kita untuk menulis. Dan jika menulis itu sudah dijadikan hobi, tidak kita jadikan beban, saya kira tema-tema itu atau ide-ide itu akan muncul dengan sendiri. Baik itu itu namanya menulis cerpen kah, puisi kah, atau menulis artikel, opini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, komunitas baca atau rumah baca, Bu ya, menurut pendapat saya sudah saatnya mungkin membina atau menjalin hubungan baik dengan media ya, atau dengan jurnalis ya. Karena kerja mereka itu, kolaborasi mereka itu nantinya akan membuahkan hasil yang bagus juga nantinya. Itu saling keterkaitan. Kalau menurut saya, menurut kami itu saling keterkaitan, saling mengisi, ya kan? Artinya komunitas baca mengundang jurnalis, bagaimana sih cara menerbitkan tulisan di medianya, bagaimana trik-trik bisa menembus media dan sebagainya. Lalu kemudian komunitas baca atau rumah baca mengundang pihak-pihak yang berkompeten seperti guru misalnya, mahasiswa misalnya, siswa misalnya, ya kan, dikumpulkan dalam satu forum, dalam satu momen diskusi atau apalah namanya kan. Nanti silakan nanti mengundang narasumber dari jurnalis senior misalnya, jurnalis yang sudah berpengalaman misalnya. Nah, disitulah nanti ada semacam saling simultanisme kalau istilah IPA-nya kan, saling membutuhkan atau saling mendukung lah. Menguntungkan. Komunitas baca, rumah baca dengan jurnalis sendiri. Artinya rumah baca itu mengadakan program pelatihan menulis atau apa namanya, nanti diundang pihak-pihak yang berkompeten, lalu kemudian diambil sumber dari jurnalis sendiri. Nah, jurnalis nanti akan memberikan bekal-bekal dan ilmu-ilmunya, bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara menulis kreatif, menulis yang efektif gitu kan, sehingga nantinya tulisan itu bisa tembus di media. Apalagi di Sumatera Barat ini media banyak ya, ada Padang Express, Haluan, Singgalang, Rakyat Sumber, Postnetro dan sebagainya. Terserah dia mau mengirim kemana. Nah, kami melihat bahwa guru-guru di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, itu sudah banyak yang produktif dalam menulis ya. Artinya guru atau guru, mungkin kita melihat guru dulu ya Bu ya. Iya. Guru itu sudah produktif, banyak yang menghasilkan buku, sudah banyak yang menulis di media gitu kan. Malah sudah menulis di beberapa media dengan buku-buku yang sudah banyak gitu kan, itu kan luar biasa. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan mahasiswa mungkin, bahkan siswa sendiri. Saya juga salut juga dengan siswa, khususnya di wilayah Bukit Tinggi dan Agam dan sekarang juga ya. Siswa itu sudah ada yang membuat 30 buku, padahal dia masih duduk di bangku SMP misalnya. Nah, artinya bahwa kenapa dia bisa menuliskan buku sebanyak itu? Rupanya bakatnya itu memang sangat disalurkan lah. Itu. Ya, bakatnya itu memang disalurkan, sangat disalurkan. Seperti itu. Kembalikan Bu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, seperti kata Bang tadi, jurnalis itu juga sangat diperlukan. Komunitas baca juga sama-sama saling saling kolaborasi lah. Intinya kita sama-sama berkolaborasi. Sahabat rumah baca di mana saja berada, Bang Ed,
Ya, Seseorang bisa jadi jurnalis. Di rumah baca, anak-anak juga belajar menulis, juga harus wajib membaca bagaimana untuk menjadi jurnalis. Ada pertanyaan ini dari sahabat rumah baca. Bagaimana untuk menjadi seorang jurnalis tersebut? ya. Makasih untuk sobat membaca yang sudah memberikan pertanyaan ya tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis itu ya. Menjadi seorang jurnalis itu semuanya tergantung bakat kita ya, bakat dan minat juga. Dan jurnalis juga termasuk pilihan hidup juga ya Bu ya. Seandainya kita melihat jurnalis itu adalah suatu pekerjaan yang menantang mungkin, pekerjaan yang mungkin ada semacam apa namanya, ada semacam tantangan lah yang sangat besar gitu kan. Maka kita bisa memilih jurnalistik itu sebagai pilihan hidup kita atau pekerjaan kita gitu kan. Seperti halnya kami sendiri ya, kami sudah alhamdulillah sudah menjadi wartawan itu sudah sejak tahun 2007 sampai sekarang. Nah, kenapa orang bisa bertahan jadi jurnalis, sedangkan orang mengetahui bahwa pekerjaan jurnalis itu kan berat, pekerjaan lapangan itu kan berat, resikonya besar, ya kan, tantangannya banyak. Nah, tapi di sini saya bagi sobat membaca yang berminat menjadi seorang jurnalis, ada yang berminat menjadi seorang jurnalis, itu diawali oleh motivasi dulu. Betul-betul inginkah, betul-betul seriuskah kita menjadi seorang jurnalis? Karena menjadi seorang jurnalis itu tidak bisa main-main. Profesi jurnalis itu bisa main-main. Kalau memang tidak cocok dengan diri kita, ya pekerjaan jurnalis itu sendiri tidak akan pernah tidak akan pernah menjadi teman hidup bagi kita, ya, bekal hidup bagi kita. Ini ketika kita coba, Barek jadi wartawan kemah, maka istilahnya kita mungkin tidak akan pernah lama menjadi seorang jurnalis. Tapi kalau seandainya jurnalis itu jadikan itu hobi kita jadikan itu penyemangat hidup kita, bekal hidup kita, saya kira jadi jurnalis itu tidak berat. Jadi jurnalis itu kuncinya adalah mau menerima tantangan, ya, mau berdarah-darah, ya, mau berdarah-darah, tidak pernah mengeluh dan juga tidak manja. Tidak boleh manja. Jurnalis itu harus tegar. Jurnalis itu harus punya semangat yang baja, mental baja lah istilahnya. Bukan mental karupua, istilah minangnya bukan mental karupua ya. Harus pakai mental baja. Nah, ketika kita mencintai pekerjaan jadi jurnalis, percayalah sampai hari ini, sampai tua nanti mungkin, sampai pensiun nanti, kita akan tetap bertahan menjadi seorang jurnalis. Karena jurnalis itu tidak ada kata pensiunnya. Mungkin dia pensiun dari kantornya, perusahaannya, tapi untuk jiwa wartawannya, jiwa jurnalis itu dia tidak akan pensiun. Apalagi kalau ilmu menulis itu sudah melekat dalam dirinya, dalam jiwanya. Karena menulis itu tidak akan pernah hilang, ilmu menulis tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Mungkin menulis itu cuma hanya usia kita saja yang mungkin membatasinya ya. Ketika mungkin usia kita sudah mencapai ajalnya, mungkin baru kita berhenti menulis. Tapi kalau kita masih bisa menulis, produktif menulis, sampai umur 70-an, 80-an pun kita akan tetap menulis. Karena itu menjadi jiwa kita. Jadi bagi sobat rumah baca yang ingin tahu bahwa seorang jurnalis itu kuncinya apa? Kuncinya itu adalah keyakinan, semangat, dan mental baja. Dan jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah istilahnya merengek-rengek atau apalah istilahnya, berat di wartawan di barat jadi jurnalis. Tidak bisa seperti itu. Karena jurnalis itu enjoy saja, jadi harus menikmati bekerja di jurnalis itu. Kalau kita enjoy menjadi seorang wartawan, akhirnya sampai tua pun kita akan tetap menjadi seorang wartawan.
Seperti itu, Bu Sri. Oke, sahabat rumah baca anak nagari. Jadi jurnalis itu adalah profesi. eh, kita harus enjoy, harus menikmati, apalagi kalau itu hobi kita, itu akan lebih mudah kita. Kita tidak boleh cengeng, kita tidak boleh pantang menyerah, kita harus eh, kuat dan mau berdarah-darah. Jurnalis memiliki tugas utama yaitunya meliput, menyusun, menulis, menganalisis, dan melaporkan peristiwa yang terjadi kepada publik secara teratur. Jurnalis juga memiliki peranan penting dalam pembangunan perspektif masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Maka sangat penting bagi jurnalis untuk dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan. Bang Ed, sesuai dengan tugas jurnalis tersebut. Bagaimana pandangan Abang? Apakah sudah banyak jurnalis yang melek dengan rumah baca? Karena saya lihat pemberitaan tentang rumah baca tidak banyak, hanya jurnalis-jurnalis tertentu. Bagaimana menurut Abang? Ya, terima kasih Bu. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Sri ya. Jurnalis yang melek rumah baca, yang peduli dengan perkembangan rumah baca atau komunitas baca, itu pada hari ini mungkin belum banyak, masih belum sesuai harapan lah mungkin, karena mereka mungkin tidak paham ya, belum memahami bahwa rumah baca itu bisa menjadi mitra bagi jurnalis sendiri ya. Kenapa saya katakan itu jadi mitra? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa rumah baca dengan jurnalis itu akan ada semacam saling keterkaitan. Kolaborasinya ya? Kolaborasinya ada. Jika nanti rumah baca dengan jurnalis itu sudah berkolaborasi, maka akan cipta nanti program-program yang juga mungkin program-program yang inovatif dan juga yang luar biasa. Dan nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat juga nantinya. Misalnya rumah baca mengadakan event pelatihan menulis. Nah, nanti jurnalis bisa dilibatkan kan dalam rumah baca sendiri, ya kan? Atau misalnya rumah baca ingin membuat semacam program pelatihan jurnalistik misalnya, jurnalis pasti bisa dilibatkan, ya kan? Nah, mungkin dari beberapa jurnalis yang kita secara umum aja lah kita lihat ya, jangan kita lihat secara individual ya. Secara umum ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, memang kepedulian jurnalis terhadap membaca itu sendiri memang masih belum, kurang tahu membaca itu apa sih, membaca itu bagaimana sih. Mereka mungkin tidak tahu, tidak mengerti apa itu fungsi membaca, ya kan? Dia tidak tahu apa itu fungsi rumah baca. Bagi mereka mungkin membaca itu hanya tempat rumah yang mungkin nanti dimuat buku, memuat buku-buku bacaan, lalu kemudian anak-anak datang ke sana membaca buku, buat PR atau mencari tugas atau segala macamnya. Nah, tapi fungsi membaca secara luas itu mereka tidak mengetahui. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mau tahu dan tidak pernah ingin tahu tentang rumah baca sendiri. Sementara jika kita dalami lebih dalam lagi, atau kita telusuri lebih dalam lagi bahwa rumah baca itu fungsinya luas. Contohnya rumah baca nagari lah misalnya, lebih contoh, atau rumah baca yang sudah ada di Bukit Tinggi ini. Mereka setiap hari itu ada program inovasi ya, ada program-program baru yang mereka luncurkan. Ya, jadi tidak semata-mata mereka itu hanya meletakkan buku, mereka hanya mendapatkan buku, lalu mengumpulkan buku, lalu mengundang orang datang ke rumah baca, lalu bagi anak-anak SD, anak SMP, anak SMA atau anak mahasiswa silakan baca di sini, silakan mau ngapa-ngapain di sini, silakan mau diskusi di sini. Kan bukan hanya seperti itu, ya kan? Nah, tapi bagi pemahaman secara umum bagi orang-orang yang lain itu,
Rumah baca itu mah seperti itu, rumah baca, artinya rumah tempat membaca. Jadi hanya di rumah tersebut disilakan buku, lalu orang membaca di situ. Jadi untuk istilahnya bagi orang yang mungkin jurnalis yang tidak memahami dunia literasi mungkin ya, sakarnya Bu Sri ya, literasi ya. Ya. Bagi jurnalis yang tidak paham dengan dunia literasi dan dia mungkin kurang melek ya atau kurang peduli juga dengan perkembangan literasi ini, dia tidak akan paham Bu, apa fungsi rumah baca, apa fungsi komunitas baca, mereka tidak paham. Nah, balik saya kata kolaborasi tadi, padahal rumah baca dan komunitas baca itu bisa berkolaborasi dengan jurnalis, bisa berkolaborasi dengan media, dengan kegiatan apapun lah, kegiatan inovatif apalah yang mungkin akan dilakukan. Karena rumah baca itu tidak hanya menjadi wadah untuk membaca, tapi juga menjadi sarana edukasi, ya kan? Komunitas baca juga bisa menjadi sarana edukasi, seperti itu. Nah, jurnalis itu sendiri tidak hanya sekedar memberitakan saja, tapi ada nilai edukatif yang disampaikan dari pemberitaan yang dari tulisan dia di media itu. Nah, selama ini mungkin untuk Bukit Tinggi ya, kita bila agam dan sekitarnya, jurnalis yang mungkin peduli dengan hal ini, dengan literasi, dengan pendidikan, dengan dunia membaca, dengan menulis itu, mungkin tidak banyak ya, hanya satu-satu. Ya kan? Hanya satu-satu. Mereka mungkin lebih tertarik dengan masih tetap berputar di kancah politik, berputar di kancah tataran birokrasi, tataran pemerintahan, tataran hukum dan segala macamnya. Mereka masih menarik dengan hal itu, tapi mungkin belum menarik untuk mengkaji tentang dunia literasi. Belum menarik untuk mengkaji tentang dunia menulis, budaya membaca, budaya, sejarah. Mereka belum menarik tentang hal itu. Itu pandangan saya. Nah, ketika saya mencoba untuk banting setir ya, tidak terpaku dengan gaya lama gitu. Kalau saya istilahnya gaya lama gitu, terpaku dengan gaya lama harus membuat berita politik, harus membuat berita hukum, kriminal dan sebagainya. Memang jurnalis itu tetap memang harus membuat berita seperti itu, tetap harus berada di tatanan hal itu. Tapi ketika saya ingin sedikit melenceng ya, bukan melenceng, menyimpang ya. Nah, kenapa saya ingin menyimpang? Karena saya ingin mencari satu hal yang baru, kok. Saya ingin mencari satu hal yang baru, tantangan yang baru, inovasi yang baru. Karena pada umumnya sekarang jurnalis itu atau wartawan itu tetap berada di pusaran politik, hukum, pemerintahan dan sebagainya. Tapi saya mungkin orang menganggap mungkin saya ini pangalah si pokok berita foto ya. Pasti orang menganggap itu. Orang pasti menganggap berita literasi itu berita apa, berita menulis itu berita apa, ya kan? Orang pasti menganggap nilainya itu nggak ada, Bu. Nilainya itu kecil. Tetapi kalau seandainya nilai berita kecil itu nanti kita coba mengibukannya atau memperkuatnya dengan karya, di mana karya orang itu kita muat di media, tulisan orang dimuat di media, orang pasti menganggap wah mantap mah, bagus mah, luar biasa. Rupanya media ini mendukung literasi ini, media ini mendukung ini. Orang pasti dengan sendirinya pasti akan memuji lah, mengapresiasi lah segala macamnya lah. Ketika kita mencoba untuk membantu orang lain, mewadahi orang lain untuk bisa berkarya dan berinovasi di media kita sendiri. Hanya bagaimana mereka menyalurkan inspirasinya, ya, mengasah imajinasinya dengan karya-karya bernasnya. Nanti kita media lah yang mendukungnya. Dan jalan itulah yang sekarang saya tempuh. Walaupun memang agak keluar dari koridor yang sebenarnya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar kata Bang Ed. Tidak semua
jurnalis itu paham yang namanya dengan rumah baca, karena rumah baca itu mungkin dianggap rumah tempat membaca saja, tapi di rumah baca itu banyak programnya, mulai dari bimbel atau bahasa Inggris, kerajinan, eh, mendongeng dan membaca dan lain-lain. Mungkin tidak semua tahu. Jadi bagaimana cara kita agar para anak itu tahu rumah baca ini begini loh. Apa kita harus perlu campaign atau kampanye di media sosial, atau kita perlu mengumpulkan orang-orang itu, atau dengan trik apa agar semua jurnalis itu juga tertarik dengan namanya kegiatan literasi. Oke, baik Bu. Sebenarnya satu ide saya mungkin yang bisa nanti Ibu Sri dan kawan-kawan dari rumah baca atau komunitas baca atau membaca bisa mempertimbangkan ya. Bagaimana nanti rumah baca, komunitas baca atau teman baca itu menjadi satu kesatuan, berkumpul di satu kesatuan, dan membuat semacam kegiatan seperti sosialisasi, kampanye dan segala macamnya. Nah, lalu kemudian mengundang jurnalis atau mengundang pihak-pihak media. Ya kan? Nah, kami membuat event ini dan kami mengundang seluruh media yang ada di Sumatera Barat. Nah, undangan itu mungkin bisa disampaikan langsung ke pimpinan medianya. Misalnya pimpinan media Penang Express, pimpinan media Singgalang, pimpinan media Rakyat Sumbar, pimpinan media Pos Metro, Haluan dan sebagainya. Langsung mengundang para petinggi media. Nah, mungkin eventnya itu bisa eventnya itu event yang besar gitu kan, event yang wah seperti itu. Nah, dengan mengundang pimpinan-pimpinan media seperti pimpinan direktur utamanya, pimpinan redaksinya gitu, segala macamnya. Nah, disitulah rumah baca, dan taman baca sendiri bisa mensosialisasikan diri atau bisa mengembangkan diri bahwa inilah rumah baca, inilah program rumah baca. Rumah baca bukan hanya tempat membaca saja. Bukan hanya pemahaman dasarnya adalah ini rumah, lalu kemudian dibuat tempat membaca. Lalu kemudian orang membaca ke sini, sediakan buku segala macamnya. Bukan seperti itu. Ya kan? Tapi rumah baca itu atau teman baca itu punya segudang program yang inovatif dan juga bisa mendukung istilahnya dunia kesastraan, mendukung dunia penulisan, ya kan, atau mendukung pembentukan karakter manusia hari ini, mulai dari pembentukan karakter anak usia dini, pembentukan karakter anak usia sekolah dasar, anak usia SMP, SMA, mahasiswa dan sebagainya. Karena di sini hari ini kan ada pendidikan karakter ya Bu ya, yang mungkin Bu Sri sebagai seorang kepala sekolah ya. Hari ini kita mengundang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu yang ditamakan pada hari ini. Nah, rumah baca sudah melakukan hal itu, melakukan yang namanya pembentukan karakter manusia. Dan melalui apa? Ya, melalui program-program yang sudah dilakukan. Nah, nantinya mungkin sosialisasi atau kampanye itu bisa dilaksanakan dengan mengundang mungkin para pembina media ya, atau bisa melalui Instagram juga bisa, melalui Facebook juga bisa, atau melalui kegiatan event secara wujud nyata juga bisa gitu kan, mungkin dengan mengundang seluruh pimpinan media yang ada di Sumatera Barat misalnya kan, atau bisa mengundang PWI Sumbar gitu kan ya, mengundang di dalam PWI Sumbar, karena di situ PWI Sumbar itu juga banyak wartawan-wartawan luar biasa, wartawan senior ya, yang sudah melintang, yang sudah punya makan asam garam lah dunia pers Sumatera Barat, kan? Bisa jadi nanti seluruh persekutuan atau perkumpulan rumah baca atau baca masyarakat di Kota Bukit Tinggi akan mengikutannya itu bisa mengundang teman-teman pimpinan media dan juga mengundang dari PWI Sumatera Barat. Mungkin di situ bisa diketahui bahwa rumah baca itu begini, teman baca itu seperti ini, mas baca itu seperti ini, literasi itu seperti ini, ya kan? Nah, bagaimana media bisa kedepannya itu bisa juga mempunyai porsi lebih pemberitaan tentang literasi, mempunyai porsi lebih pemberitaan tentang literasi.
Mungkin bisa membuat macam halaman khusus tentang literasi, tentang dunia menulis. Seperti itu, Bu. Tentang dunia membaca, tentang mendongeng misalnya. Nah, mungkin beberapa media sudah media cetak sudah melakukan hal ini, ya kan? Ada membuka rubrik sastra, ada membuka rubrik menulis, membuka rubrik kolom artikel, kolom opini. Itu beberapa media sudah melakukannya. Tapi mungkin ada media lain yang mungkin belum memulainya. Nah, harapan kita mungkin dari Membaca, ya kan, bahwa seluruh media bisa mengakomodir kepentingan atau mengakomodir dunia literasi ini yang dikampanyekan oleh Rumah Baca, Komunitas Baca, dan Teman Baca. Jadi ada semacam ya bisa sama ya, macam saling kolaborasi antara jurnalis dan Rumah Baca sendiri, termasuk komunitas baca. Seperti itu. Nah, dengan harapan bahwa jurnalis bisa muncul jurnalis yang nantinya juga mempunyai insting berita, mempunyai selera berita tentang literasi, tentang menulis, ya kan? Apalagi di sekolah-sekolah, di SD, SMP, SMA sekarang boleh dikatakan bahwa literasi itu betul-betul dikembangkan. Karena mereka juga ada namanya ekskul menulis, ada ekskul puisi dan sebagainya. Maksud di SD sendiri ya, Bu ya. Ada juga sekarang karena mungkin jurnalis cilik ya. Ada jurnalis cilik juga. Nah, mungkin terkait jurnalis cilik ini, saya juga mempunyai keinginan tahun 2023 ini, saya ingin nantinya mengembangkan jurnalis cilik ini di seluruh sekolah, di seluruh SD. Ya, kita coba didik anak-anak yang berbakat, anak-anak yang mungkin bermental pagak, bermental baja sendiri, atau tidak penakut, atau yang mungkin punya keberanian tinggi, kita coba didik atau kita asam di seorang jurnalis. Jadi itu bisa kita kampanyekan juga di sekolah-sekolah nanti kan, jurnalis cilik, misalnya di SD ibu sendiri misalnya, SD ibu sendiri, 06 Periantam misalnya, atau mungkin di SD yang lain misalnya, atau nanti SD di wilayah Agam Timur juga misalnya. Kita akan coba nanti. Nah, didukung oleh siapa? Didukung oleh Rumah Baca. Bisa didukung oleh komunitas baca. Jadi program jurnalis juga bisa didukung oleh Rumah Baca. Program Rumah Baca juga didukung oleh jurnalis. Seperti itu. Jadi ada saling mendukung lah gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, antara Rumah Baca dan jurnalis ini saling keterkaitan, saling membutuhkan. Juga nanti kita juga bisa saling berkolaborasi antara program dan yang lainnya. Betul kata Bang Ed tadi, mungkin tidak semua orang paham dengan Rumah Baca, tidak semua jurnalis paham Rumah Baca, kadang jurnalis fokus kepada mencapai pemberitaan politik, budaya, dan lain sebagainya. Bang Ed, kami mau bertanya, bagaimana kalau menurut Bang Ed tentang sekarang ini banyaknya rumah baca yang tumbuh, tetapi jarang tersorot oleh misalkan jurnalis atau jarang didatangi. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Kadang untuk memberikan inspirasi itu adalah orang luar yang datang ke komunitasnya. Apa yang harus dilakukan agar bisa bekerja sama dengan jurnalis-jurnalis? Iya, bagi Rumah Baca, Taman Baca, atau Komunitas Baca yang baru tumbuh, atau mungkin yang sudah ada, tapi belum terekspos ya, atau belum muncul ke permukaan, mungkin alangkah baiknya bisa bekerjasama juga dengan media, bekerjasama dengan jurnalis ya. Dan caranya mungkin bisa jadi ya meminta, mungkin menjalin komunikasi dengan pihak media sendiri, menjalin komunikasi dengan pihak jurnalis sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika Rumah Baca, Teman Baca, atau Komunitas Baca itu sudah menjalin komunikasi dengan media atau jurnalis, mungkin nanti akan muncul dengan sendirinya, akan muncul juga minat atau keinginan dari sang jurnalis atau wartawan sendiri untuk
mengekspos rumah baca atau mengekspos taman baca. Karena itu tergantung dari insting berita sendiri. Kembali ke insting berita ya Bu ya. Ketika membuat berita politik, membuat berita hukum atau berita yang berat-berat, kenapa jurnalis itu mudah membuat berita? Bisa membuat berita, lancar membuat beritanya. Kenapa justru membuat berita, ya istilahnya kalau berita literasi itu kan boleh bilang kategori berita ringan lah. Berita ringan atau bukan berita berat ya, berita ringan, berita sedang lah. Kenapa justru membuat berita tentang literasi itu, kenapa jurnalis sulit untuk menemukan angel berita, menemukan sudut pandang beritanya, menemukan intisari beritanya. Kenapa membuat berita literasi justru mereka kesulitan? Kenapa membuat berita politik, berita hukum, atau berita investigasi mereka bisa? Ada apa? Kenapa? Ya kan? Karena secara apanya mungkin membuat berita ringan lebih mudah lah menyusun kata-katanya ya, atau mencari intisari beritanya daripada membuat berita berat atau berita kasus korupsi misalnya, atau kasus yang ada di kemarin itu ada kasus pelecehan seksual segala macamnya atau apalah namanya kan, mungkin itu lebih berat mencari intisari beritanya ya kan Bu. Tapi kenapa justru membuat berita tentang rumah baca, mereka justru kehilangan ide, kehilangan akal untuk memulai beritanya. Tidak dapat mereka intisari beritanya. Kenapa? Apakah cuma mengekspos tentang kegiatan rumah baca, membuat profil rumah baca itu sendiri, apakah itu berat? Tinggal cuma melihat kok. Lalu kemudian wawancara, lalu apa inovasinya, apa gagasannya, kenapa terbentuk rumah baca, kenapa terbentuk taman baca, kenapa mau ibu bersibuk-sibuk atau berletih-letih, bercapek-capek membuat membaca ini? Ngapain? Kerja apa ini? Hah? Kenapa ibu mau mengumpulkan buku banyak-banyak ini? Ngapain? Kenapa? Kan cuma tinggal membuat penyanyi seperti itu. Apakah itu susah? Apakah itu susah membuat penyanyi seperti itu? Saya rasa tidak. Saya rasa kalau bagi seorang jurnalis yang sudah mungkin kalibernya sudah kaliber tinggi lah gitu kan, saya kira pertanyaan ringan itu, pertanyaan mudah itu, saya rasa. Apalagi nah, tapi ya lanjut, gimana Bu? Lanjut Bang Ed. Ya, apalagi maaf ya, mungkin kita bawa aja ke rakyat Sumbar lah, kalian rakyat Sumbar. Itu kebanyakan kami yang tim rakyat Sumbar itu semua berita itu kami lahap semuanya. Ini bisa. Ya kan? Kami tidak hanya, wartawan kita tidak hanya bisa membuat berita berat-berat saja, tapi kita juga bisa membuat berita-berita ringan-ringan. Misalnya SMA ini mengadakan lomba hafiz Quran misalnya, ya kan? Atau atau komunitas taman baca ini merekrut volunteer atau merekrut relawan untuk memperkuat membacanya gitu. Atau misalnya SD ini guru SD ini atau guru SMP ini menentukan 2 buah buku terbaru misalnya. Itu kita bisa. Ada porsinya. Mereka bisa. Itu sudah kita survei semua daerah bisa semuanya. Ya kan? Walaupun istilahnya yang namanya berita-berita berat-berat itu jangan ditinggalkan. Tapi namanya berita ringan ini, berita pendidikan ini kami bisa semuanya. Kita bisa semuanya. Dan ada porsinya juga di Sumbar gitu kan? Ya, ada apa? Menulis untuk guru ya. Publik guru ya. Iya. Artinya ketika misalnya ada siswa yang menerbitkan buku, guru yang menerbitkan buku misalnya, sekolah yang membuat misalnya pojok baca digital misalnya, inovasi sekolah dan literasi misalnya, atau misalnya dulu seorang Ibu Sri Kandayani menerima jasa Pustaloka tingkat nasional misalnya, itu kan ada porsinya, ada beritanya, dan kita bisa. Di khusus kita di Sumbar itu semua berita itu ada.
Semua berita itu diakomodir, Bu. Karena dulu apalagi pimpinan kita dulu Bapak Firdaus ya, Pak Firdaus Abi, beliau sangat gencar-gencar untuk mensosialisasikan tentang literasi. Dan sumber menjadi kurang literasi. Kita juga dulu punya halaman khusus literasi juga ada. Mendidik siswa juga ada. Jadi seorang penulis, menjadi seorang jurnalis ada dulu halamannya. Dan sampai sekarang masih bertahan. Nah, ketika kita menjadikan ikon kita lah ikon literasi, berarti kita di jajaran redaksi Sumbar ini juga harus mendukung namanya program literasi. Dan semuanya bisa. Seluruh daerah sudah mendukung program literasi. Tapi mungkin ada yang istilahnya ada yang total, ada yang masih setengah-setengah. Mungkin yang fullnya mungkin, maaf ya, sedikit mungkin Bukit Tinggi. Bila Bukit Tinggi Agam mungkin ada. Mungkin kita yang lebih full, termasuk wilayah Kota Padang dan sebagainya. Tapi sebagian daerah mungkin masih setengah-setengah, tapi ada sebagian daerah lagi yang sudah pure ya, sudah mendukung program literasi itu sendiri. Seperti itu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi program literasi antara jurnalis dengan Rumah Baca itu saling berkolaborasi akan menghasilkan atau akan bisa membuat karya-karya tersendiri. Seperti di Area Raya Sumbar juga ada bengkel literasi di mana kami anak-anak dari Rumah Baca kami juga pernah ikut kegiatan itu. Jadi untuk menambah wawasan. Jadi jurnalis juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan Rumah Baca itu yang saya rasakan. Dan bagaimanapun agar dapat menghasilkan berita yang berkualitas, berita yang dituliskan biasanya mengandung 5W1H yang meliputi apa, misalkan siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kalau sudah beritanya sudah seperti itu, insya Allah akan mudah dipahami oleh orang banyak. Begitu juga dengan Rumah Baca. Kalau semua menurut saya mensupport yang namanya komunitas baca, mungkin banyak program yang akan diluncurkan lagi oleh Rumah Baca itu terbaca oleh jurnalis, karena selama ini banyak orang menyangka Rumah Baca itu hanya membaca atau meminjam buku saja. Jadi semoga pandangan yang demikian itu berubah ya Bang Ed, karena ya semua orang paham yang namanya Rumah Baca. Semoga suatu saat sahabat-sahabat jurnalis sampailah ke taman-taman bacaan, ke rumah-rumah baca, agar lebih mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Baca, agar mereka bisa berkolaborasi. Mereka bisa mengetahui, mereka bisa mengetahui kiprah Rumah Baca sendiri bagaimana sih. Nah, mereka bisa melihat langsung ke Rumah Baca. Seperti itu, Bu. Nah, kedepannya Rumah Baca atau Baca sendiri juga harus membuka diri dengan dunia luar, dan juga membuka diri dengan awak media, dengan jurnalis sendiri. Sehingga secara langsung jurnalis juga bisa berperan, juga bisa mencarikan sesuatu apa sih yang menarik untuk diberitakan dari taman baca atau di Rumah Baca. Seperti itu. Nah, mungkin Rumah Baca ke depannya bisa membuka diri lebih luas lagi ya ke depannya. Bagaimana media juga dibutuhkan dalam rangka mendukung kiprah Rumah Baca, mendukung taman baca, dan juga secara generalnya mendukung literasi. Seperti itu, Bu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, media, jurnalis itu harus bekerja sama dengan Rumah Baca. Kita sama-sama membangun anak bangsa dengan menggerakkan literasi yang ada, baik itu secara literasi baca tulis, literasi finansial, literasi sains, semua aspek literasi dasar. Semoga bisa dikembangkan bersama Rumah Baca, media, jurnalis. Bang Ed, mungkin waktu kita sudah hampir habis. Sebelum ditutup, apa closing statement Bang Ed pada kegiatan hari ini, dan
atau pesan-pesannya untuk kegiatan hari ini dan untuk jurnalis atau media. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sri. Jadi untuk closing statement ya. Jadi bagi kami semacam saran ya, bahwa media atau jurnalis itu tidak hanya terpaku kepada pemberitaan yang istilahnya pemberitaan yang sudah mungkin lebih tren atau tidak hanya mementingkan bahwa berita ini adalah berita yang berita yang bombastis. Tapi hari ini media juga, jurnalis juga harus membuka atau mengembangkan dirinya untuk dunia-dunia yang lain. Maksudnya dunia lain itu bidang lain itu seperti bidang literasi. Karena tidak selamanya kita harus terpaku kepada satu titik atau satu titik fokus saja. Tapi kita bisa bisa menjelajahi bidang-bidang yang lain, bisa kecimpung di tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Karena kita jurnalis ini kita dianggap orang pintar bagi orang. Bagi masyarakat jurnalis ini pintar. Wartawan itu hebat. Dia segala tahu, dia segala bisa. Ya, dia mahir, dia paham semuanya. Nah, jadi anggapan masyarakat itu menjadi motivasi bagi kita untuk kedepannya kita bisa lebih maju lagi, lebih inovatif lagi. Seperti itu. Dan untuk rumah baca di wilayah Bukit Tinggi, agama sekitarnya teruslah bergerak, teruslah berinovasi, ya, dan istilahnya tetap berkolaborasi dengan unsur media, dengan jurnalistik, karena sebuah rumah baca, sebuah teman baca, komunitas baca tidak akan pernah orang tahu, tidak akan pernah terekspos, tidak akan pernah bangkit atau tidak akan pernah hidup tanpa adanya peran dari media, tanpa adanya peran dari seorang jurnalis. Artinya antar jurnalis dan rumah baca itu ada saling keterkaitan. Ada simbiosis mutualisme, ada hubungan yang sangat erat seperti itu. Dan juga kerjasamanya ke depan mungkin bisa lebih bagus lagi, mungkin bisa lebih mantap lagi untuk ke depannya. Jadi rumah baca adalah jurnalis, jurnalis adalah rumah baca. Rumah baca butuh jurnalis, jurnalis juga butuh rumah baca. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar closing statement dari Bang Ed. Rumah baca perlu jurnalis perlu rumah baca. Bagaimanapun, rumah baca akan berkembang juga dengan adanya media dan jurnalis. Sekian kegiatan Bincang Sore Ramadan kali ini. Salam literasi. Salam literasi. Kita foto dulu ya. Oke, terima kasih Bang Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.